Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam channel CTF Diary Indonesia. Apa kabar Sobat Flagger semuanya? Masih lancar puasanya? Kita akan lanjutkan dokumentasi mendapatkan bendera pada kompetisi Capture the Flag. Bagi yang belum tahu apa itu picoctf.org, silakan tonton video pada channel ini sebelumnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share apabila Anda mendapatkan manfaat pada channel ini. Kita akan login pada portal picoctf dan masuk pada kategori forensik. Video sebelumnya kita sudah membahas mengenai what lies within. Kita akan masuk pada Peter Platters. Seperti biasa, kita akan lihat soalnya beserta petunjuknya. Pada tantangan kali ini, Suspicious is written all over this image. Download Suspicious DD-SDA1. It may help to analyze this image in multiple ways, as a block and as an actual mounted disk. Kita akan gunakan cara yang pertama. Kita lihat petunjuk yang kedua. Have you heard of Slack Space? There is a certain set of tools that now come with Ubuntu. Slack Space. Slack Space adalah ruang kosong data sebuah blok itu terisi oleh sebuah data. Jadi ini ada sebuah blok. Dalam harddisk itu tersusun atas blok-blok dengan ukuran yang sesuai dengan file system yang kalian gunakan. Jadi kalau kalian menggunakan FAT16, satu blok itu berukuran 64 KB satu blok. Apabila menggunakan FAT16 atau FAT saja ya. Tapi kalau menggunakan FAT32 atau NTFS, satu blok ini ukurannya 4 KB. Dengan ukuran 4 kilo, seandainya ada sebuah file dengan ukuran 5 KB, maka 5 KB ini akan disimpan dalam dua blok. Satu blok penuh 4 kilo dan satu blok hanya terisi 1 KB. Ini adalah sisa dari file yang tidak tertampung pada blok yang pertama. Nah, ini adalah slack space-nya. Slack space ini banyak digunakan sebagai keperluan ya, berbagai macam keperluan. Misalnya menyembunyikan informasi yang sifatnya penting seperti flag ini, atau bisa juga dimanfaatkan oleh virus untuk menempati ruang kosong di sisa yang tidak digunakan oleh file 5 KB ini, karena file berikutnya itu akan menempati blok berikutnya, jadi tidak menempati sisanya. Jadi kenapa tidak digunakan untuk file berikutnya? Itu karena file berikutnya itu sudah punya blok sendiri. Jadi ini memang sisa slack space-nya. Oke, kita akan download file ini. Wget. Kita akan gunakan cara yang kedua, menggunakan mounting. Kita buat dulu directory coba misalnya. Kemudian kita akan mounting Suspicious DD-SDA ini ke directory coba.
Kita akan masuk ke directory coba, kemudian kita lihat isinya. Ini adalah file dari suspicious DD-SDI ini dalam directory coba. Masalahnya kalau kita menggunakan mounting ini, sulit untuk kita melihat select space-nya, walaupun ada caranya. Tapi jauh lebih mudah cara yang kedua nanti. Kita akan lihat isi file dari suspicious file.txt ini. Ya, suspicious file.txt. Nothing to see here, but you may want to look here. Panah, kemudian tidak ada isinya. Ini sebenarnya flag yang dimaksud. Tapi tidak bisa kita lihat karena dia berada pada select space. Kita akan buka menggunakan cara yang kedua, tidak menggunakan mount. Tapi menggunakan auto sign. Auto sign. Kita akan install lebih dulu auto sign-nya menggunakan perintah apt install auto sign. Kemudian kita akan jalankan auto service-nya, auto sign-nya. Nah, kita disediakan sebuah web server dengan port 9999. Nah, ini bisa kita kunjungi lewat browser. HTTP localhost port 9999 auto sign. Oke. Kita akan buat case baru, new case. Kemudian kita kasih nama suspicious. Yang lain biarkan saja, tidak usah kita isi. Kemudian kita new case. Add host. Ini biarkan host 1, kita tambahkan add host langsung. Add image. Nah, kita akan add image file. Nah, tadi kita berada di directory home CTF diary. Kemudian nama filenya suspicious DD-SDI. Kita pilih partition, kemudian kita next, kemudian kita ignore saja, kita add. Oke. Kemudian kita pilih analyze. Kita pilih analyze. To start analyzing this volume, choose an analysis mode from the tab above. Oke, kita pilih file analysis. Nah, ini adalah file yang ada di sana tadi, seperti tadi. Nothing to see here, but you may want to look here. Nah, kita akan melihat select space-nya sekarang. Kita akan klik di sisi kanan. Meta 12. Nah, kemudian di red block-nya kita akan lihat ke 2049.
Ini adalah blok yang tadi saya maksud pada saat menjelaskan tentang slack space. Oke. Ini adalah ASCII content of fragment 2049 insuspicious DD SDA 10. Tapi bukan Pico JTF namanya kalau tidak menyusahkan kita ya. Dia menuliskan benderanya dalam format terbalik seperti ini. Oke, kita turutin saja mau dia. Kita akan bersihkan titik, itu kita hapus. Kemudian kita reverse atau kita flip. Nah, saya gunakan aja tools reverse string online. Kita gunakan code beauty. Nah, ini adalah flag-nya. Selesai. Kita sudah menyelesaikan tantangan untuk Peter Platters. Kita masuk pada tantangan berikutnya, yaitu Moonwalk. Seperti biasa, kita lihat dulu tipe soalnya. Decode this message from the moon. How did pictures from the moon landing get sent back to Earth? Pertanyaannya adalah bagaimana mengirimkan gambar dari bulan menuju bumi menggunakan format audio atau WAV. Nah, jika Anda cari bagaimana sistem transmisi data dari bulan menuju bumi, itu menggunakan SSTV, Slow Scan Television. Slow Scan Television atau SSTV adalah sebuah metode transmisi gambar yang digunakan secara umum oleh operator radio amatir untuk mengirimkan dan menerima picture diam, gambar diam lewat radio dalam monokrom hitam putih atau warna. Oke, kita akan download lebih dulu message WAV-nya dari Pico JTF ini. Widget. Kemudian kita akan install sebuah aplikasi namanya KeySSTV. apt install KeySSTV. Kita akan keluar dari mode root menjadi mode user biasa, kemudian beri perintah pactl load module null sync name itu sama dengan virtual cable. Jadi kita akan membuat sebuah virtual kabel maya yang menghubungkan antara KeySSTV dengan message WAV-nya. Kita mendapat data dari Pico JTF itu kan message WAV yang kemudian nanti akan kita play dan dapat didengarkan oleh KeySSTV. Karena seharusnya KeySSTV itu dapat komunikasinya langsung dari satelit. Kita dapat angka 26. Setelah kita aktifkan virtual kabelnya, kita gunakan PAVU control. PAVU control. Nah, kita sudah memiliki null output sekarang. Setelah kita punya null output, kita akan buka satu terminal lagi untuk menjalankan KeySSTV. KeySSTV. Ini KeySSTV. Kemudian kita pilih ke recording di PAVU control ini ya.
QSSTV, capture from, nah pastikan pilih monitor off null output. Kemudian untuk modenya, defaultnya itu adalah auto. Nah ini harus kita ganti sesuai petunjuk yang ada di sini. What is the CMU mascot? That might help select in RX option. Apa maskot dari CMU? Kita bisa tanya ke Google tentang maskot CMU. CMU maskot. Scotty the Scotty Dog. Kita pilih mode RX-nya adalah Scotty 1. Kemudian auto select-nya pastikan dicentang. Nilai default-nya itu tidak tercentang. Nah, setelah kita sudah siapkan telinganya, saatnya kita putar message wave-nya. Kita buka terminal satu lagi. Kita akan jalankan menggunakan apply main D. Kita arahkan ke virtual kabelnya. Virtual kabel. Kemudian kita jalankan message wave-nya. Enter. Nah, kita bisa lihat dari QSTV-nya, dia sudah mulai menerjemahkan message wave-nya ke dalam sebuah gambar. Nah, ini sudah kelihatan untuk flag-nya CTF bit book in space. Tapi kok CTF ya? Biasanya Pico CTF ya. Oke. Kita akan coba menggunakan Pico CTF saja sesuai kebiasaan kita ya. Pico CTF, tapi isi flag-nya sama dengan ini. Bit book I am in space. Kita submit. Voila. Kita sudah mendapatkan flag untuk Moonwalk. Anda sudah menambah pengetahuan kalian tentang aplikasi AutoSci dan QSSTV. Itu memang tujuan dari Pico CTF, supaya kalian mengenal banyak tools, supaya Anda mengenal banyak metode, dan kita belajar bersama untuk mempelajari metode-metode forensik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat melanjutkan ibadah puasa Anda. Kita ketemu lagi dalam tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.